Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios tipenya 1,5G Matic tahun 2010. Nah, ini tampilan sekilas dari sisi kiri ya, kiri, depan, dan sisi kanan. Nah, sekarang kita lanjut saja ya, kita lihat apa saja yang ada di mobil Toyota Vios ini ya. Oke. Nah, ini tampilan dari depan. Sekarang kita perhatikan mulai dari lampu ya. Jadi lampunya ini sudah kristal reflektor. Nah, di sini ada lampu sen sama lampu kecil. Nah, di bagian bawah juga sudah ada fog lamp, dia kristal reflektor juga. Terus habis itu ada listnya, dia listnya warnanya warna silver. Nah, terus di sini ada tutup buat apabila kita mau naruh tuas buat kita derek apabila kita mau narik mobil ya. Oke. Nah, ini yang model facelift. Jadi dia grillnya sudah besar ya, dan dia ada garis ya. Jadi garis ini chrome. Nah, di sini warna agak abu-abu ya, agak abu-abu lambang Toyota. Nah, di bagian sini ada tempat buat naruh plat nomor. Nah, ini kisi-kisinya juga besar. Di bagian bawah juga terbuka ya, ada kisi-kisi juga untuk menambah pendinginan pada bagian mesin. Nah, terus di bagian sini ini juga lampunya sudah kristal reflektor digabung ya, jadi lampu serta lampu dim. Nah, ini lampu sen, di sini ada lampu kecil. Nah, terus di bagian bawah ini sama, dia defogger sudah kristal reflektor dan ada juga listnya, list ini ya, silver ya. Oke. Nah, terus di bagian kap mesin dia polos ya. Jadi semprotan air wiper dia ada di sini. Dua semprotan air wiper, terus wiper di bagian depan ada dua. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini ada tulisan VVTi mesinnya, karena mesinnya sudah VVTi. Nah, ini ban dan velg, dia bentuknya seperti jari-jari. Velgnya dia warnanya warna silver. Nah, dia sudah dilengkapi dengan ini apa? Rem cakram pada bagian depan ya, bautnya ada 4. Terus habis itu untuk ukuran bannya dia di nih 185/65 R15. Nah, ban depan ini mungkin sekitar 90% masih nih ya, masih tebal. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bagian sini ya. Nah, di bagian samping ini dia ada list ya, ada list yang ada chrome di bagian tengahnya. Terus habis itu ada tambahan ini apa namanya tuh, talang air. Nah, spion sewarna body sudah dilengkapi dengan lampu sen, dan dia sudah retract ya spionnya. Oke. Nah, ini buat kuncinya ya. Jadi dia sudah keyless entry dan sudah start stop engine button ya. Jadi buka pintunya bisa dari ini ya, dari apa namanya? Dari remote, atau bisa juga kita pencet di sini. Oke. Nah, terus untuk tuas buka pintunya dia modelnya model tarik ya. Dia model tarik. Ini ada colokan kunci apabila darurat ya, jika remote-nya baterainya habis. Nah, oke, sekarang kita coba buka, kita periksa bagaimana di bagian depan ya. Nah, ini dia warna door trim. Ini door trimnya dia warnanya agak ke coklat ya, coklat keabu-abuan. Nah, ini sudah di retrim dengan warna abu-abu, bahan semi kulit. Nah, di bagian sini ada tweeter ya. Di sini ada tweeter. Nah, di sini ada handle buat buka pintu, dia chrome. Terus habis itu ada buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini nih warnanya warna silver. Nah, ini ada pengaturan di sini buat lock unlock power window. Di sini ada buat central lock. Nah, di sini ada tombol power window buat di keempat sisinya. Nah, di keempat pintunya, nah di sini ada handle jika kita mau dorong atau mau tarik pintu. Nah, di sini ada cup holder bisa, sama ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada kisi-kisi buat speaker. Nah, pintu juga kita periksa. Nah, di sini sealer ya. Sealer pintu juga kondisi masih oke ya. Untuk memastikan pintu aman, tidak bekas reparasi atau bekas gantian. Oke, nah ini tampilan dari interior, ini dashboard. Nah, di sini jok supir dan jok penumpang di bagian depan ya. Oke. Nah, dia sudah diretrim dengan bahan semi kulit ya. Jadi untuk supir dia senderan kepala sudah terpisah, bisa diatur ketinggiannya ya, level ketinggiannya. Terus habis itu seat belt juga dia modelnya juga model yang bisa diatur ininya ya, seat belt 3 titik bisa diatur ketinggiannya juga. Begitu juga dengan penumpang. Nah, di sini juga
Jok bagian penumpang juga senderan kepala juga bisa diatur ketinggiannya seperti itu. Nah, di bagian jok supir ini selain dia bisa reclining, dia juga bisa diatur tinggi rendahnya jok dan bisa diatur juga maju mundur seperti itu. Nah, di bagian sini ini ada buat buka buat buka bagasi ya, buka bagasi. Nah, di sini ada buat buka tangki bensin. Nah, terus kita periksa juga nih di bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada karat di bagian bawah dashboard untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, di bagian sini ada pedal. Nah, ini pedal rem, di sini pedal gas. Nah, kehausan pedal juga berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, di bagian bawah sini ada tuas buat buka kap mesin. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, ini tombol buat ini nih spion. Jadi spion sudah elektrik dan sudah retract ya. Ini tombol buat retractnya. Oke. Nah, terus di bawah jok juga kita periksa juga nih untuk memastikan aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke. Nah, sekarang kita masuk, kita lihat aja bagaimana dashboardnya. Nah, oke. Nah, di sini ada ini nih. Ini ada cup holder pas di kisi-kisi AC. Jadi kalau kita nyimpen minuman yang dingin bisa kesegarannya bisa bertahan ya. Oke. Nah, di bagian bawah setir juga ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus speedometer dia ada di sini. Oke. Nah, sekarang ini tombol start stop engine buttonnya. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Jadi kunci nih dia sudah keyless, jadi kita bisa taruh di sini juga nggak apa-apa, kita taruh ya. Oke. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Kita injak rem, kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa dia nyalanya jreng ya. Jadi jangan sampai dia nyala tersendat. Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan di akinya sudah soak atau dinamo starternya ya yang sudah bermasalah. Nah, Toyota Vios ini kilometer di 100, agak gelap nih ya, mungkin karena cahaya dari depan ya. Oke. Kilometer di 166.000. Nah, ini buat indikator tangki bensin. Nah, di sini indikator RPM. Nah, di sini ada indikator buat kecepatan mobil. Nah, di bagian sini ada indikator buat giginya ya. Giginya di sini kalau kita nggak pakai seat belt bagian supir, ini indikator rem tangan. Nah, di sini indikator apabila pintu kebuka. Oke. Nah, terus habis itu kita ke bagian setir ya. Nah, ini jahitan setir. Kulit setirnya juga masih oke jahitannya. Cuman di sini ada pudar-pudar nih karena pemakaiannya, pudar-pudar karena pemakaian. Nah, ini ada tombol buat audionya. Nah, ini lambang Toyota juga ada pudar nih, ada pudar karena pemakaian. Sudah dilengkapi dengan airbag. Sekarang kita ke konsol tengah ya. Nah, di konsol tengah ini ada kisi-kisi AC, ada 2. Nah, di sini ada buat lampu hazard. Nah, di bagian sini ada buat pengaturan display ya sama jam. Nah, di sini audionya masih orisinil, jadi dia bisa CD MP3, terus habis itu aux juga bisa ya, terus bisa radio FM AM. Nah, di bagian bawah ini dia ini piano black nih ya. Ininya ya. Jadi piano black. Nah, di bagian bawah ini pengaturan buat AC. Jadi di sini ada buat kecepatan AC, di sini ada buat ventilasi AC ya, jadi luar dalam. Nah, di sini ada arah semburan angin AC, jadi bisa ke depan dan ke depan kaki. Nah, di bagian sini ada pengaturan suhu AC. Nah, di bagian sini ada defogger belakang, tombol defogger belakang. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka di bagian kiri dan di bagian kanan. Nah, ini dia, ini chrome, ini matic. Nah, ini shift locknya. Nah, dia kecepatan rendahnya ada di L, ada di 2, bisa ke 3. Nah, ini di D. Ini biasa ya, N, R sama P ya. Oke. Nah, terus di bagian sini ini ada buat colokan aux. Nah, ini handle rem tangan. Nah, di sini ada colokan power outlet. Nah, di sini ada kunci seat belt. Nah, ini bisa kita lihat juga nih. Jangan sampai ada karat atau sisa lumpur di bagian dalam sini untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, di bagian tengah ada konsol tengah nih, ada tempat penyimpanan tertutup yang dalam ya, yang cukup dalam. Oke, sekarang kita ke bagian sini. Sini sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, ini kisi-kisi AC. Di bagian sini ada tweeter ya, agak gelap, bisa kelihatan nggak nih? Nih, ada tweeter, kisi-kisi tweeter. Nah, di sini ada sama nih, sama di sebelah kanan, di kiri juga ada nih cup holder.
Jadi pas nih jika kita naruh minuman dingin, bisa bertahan kesegarannya. Terus di bagian bawah ini ada laci penyimpanan tertutup. Nah di bagian sini ada handle buka pintu sebelah kiri. Ini buat lock unlock pintu. Nah di sini ada buat naruh koin bisa. Di sini ada handle power window. Nah di sini ada jika kita mau dorong atau kita mau tarik pintu ya. Oke, sini ada cup holder. Ada tempat penyimpanan terbuka sama ada kisi-kisi speaker. Oke. Nah, terus di bagian atas ini handle, dia modelnya sudah model retract. Nah, di bagian sini ada sun visor sudah dilengkapi dengan cermin dan ada tutupnya. Ini lampu baca. Nah, di bagian sini ada spion yang sudah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Nah, di sini ada sun visor juga dan sudah dilengkapi dengan tutup dan cermin. Oke. Nah, sudah bagian depan sudah kita lihat secara keseluruhan. Nah sekarang kita pindah ke bagian belakang ya. Oh ini kita buka dulu nih kaca pintunya. Oke. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Nah di bagian belakang ini dia handle pintu sama seperti di depan, cuman dia tidak ada tombol apa-apa. Dia sewarna dengan bodi. Sekarang kita buka bagian belakang. Nah sekarang kita lihat di door trim ya. Kondisi door trim juga masih oke. Nada warna sama dengan di bagian depan. Ini juga list chrome buat handle pintu. Ini buat lock unlock pintu. Di sini buat tombol power window. Nah di sini handle kalau kita mau tarik atau mau dorong pintu ya. Oke. Nah terus sudah dilengkapi dengan child lock. Nah sealer pintu juga nih kita periksa juga nih kondisinya untuk memastikan pintu tidak bekas reparasi atau tidak bekas ini gantian ya. Oke. Nah ini tampilan jok bagian belakang ya. Oke. Nah sekarang kita lihat saja ya, lanjut ya. Oke. Nah di jok belakang ini, oh di bagian sini dulu nih ada speaker 2 nih, kisi-kisi speaker. Nah terus di sini ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Di bagian tengah sini ada senderan tangan. Dia ini bisa buat tempat barang atau bisa buat cup holder juga bisa. Nah seat belt ada 3 titik nih, ada 2. Terus habis itu 2 titiknya nih ada 1 buat penumpang tengah. Pelipatan jok bisa 40% 60% ke depan ya kalau mau nambah space bagasi. Nah terus kita ke bagian door trim. Nah ini sama, di sini handle sudah chrome. Di sini ada lock unlock pintu. Nah di sini ada tombol buat ini ya, apa namanya, buat ini nih, apa namanya itu, power window ya, power window. Nah di sini ada jika kita handle, jika kita mau dorong atau kita mau tarik pintu ya. Oke. Nah terus di bagian atas, nah ini handle tangan juga modelnya sudah model retract. Nah di sini ada lampu baca. Nah di sini ada handle tangan modelnya model retract juga. Nah di bagian sini ada kantong penyimpanan kantong ya terbuka. Nah di sini ada buat cup holder bisa. Oke. Nah ini juga cukup luas ya. Saya tinggi 174 cm nih, masih dapat sekitar 8 jari nih legroomnya. Oke. Nah ini hujan. Sekarang hujan nih. Tiba-tiba hujan. Oke, sekarang kita lanjut ya periksa. Ada tempias sedikit tapi nggak apa-apa. Nah bagasi. Nah ini apa namanya, lampu belakang. Dia modelnya sudah ini juga ya, sudah model kristal reflektor juga. Masih kedengaran ya suaranya ya, nggak apa-apa, saya kerasin aja sedikit. Nah ini bagasi, sealer bagasi juga perlu kita periksa. Nah ini bagasi secara keseluruhan. Nah hujan semakin lebat ya. Oke, kita berhenti dulu sejenak ya. Kita lanjut dulu lagi nih ya. Sudah cari tempat yang lebih teduh. Nah sekarang kita lihat bagasi ya. Nah ini bagasi, ini sealer kita periksa juga nih untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Nah ini bagasi ukurannya juga cukup besar. Nah di bagian bawah ini ada buat penyimpanan. Nah ini ban cadangan, dia ukurannya apa namanya, sama seperti ban yang lainnya, dan dia velgnya juga sama. Di sini ada tempat buat naruh toolkit ya. Oke. Nah di sini juga bisa kita periksa untuk pastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau bekas banjir. Jadi pastikan tidak ada
reparasi atau karat ya. Oke. Nah sekarang kita tutup bagasi. Nah ini buat pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke. Nah sekarang kita periksa juga door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Ini child lock juga sudah dilengkapi. Nah di sini sealer pintu ya. Sealer pintu juga kita cek, kondisi juga masih oke. Nah sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian sini ya. Nah door trim juga kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah ini tampilan dashboard serta tampilan bagian depan. Oke. Sekarang kita pindah ke bagian mesin. Oke, sekarang kita periksa bagian mesin. Oke. Nah, apa aja yang ada di mesin? Di bagian kap mesin ya, di bawah kap mesin. Nah, ini mesinnya dia 1500 cc, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Ini sama persis dengan mesin Vios, bukan Vios, mesin Limo. Terus mesin Yaris sama persis dengan mesin Avanza Veloz serta Terios sama Ras. Nah, kita periksa juga bagian atas aman tidak sealernya di kap mesin, dan bagian dalam kap mesin pastikan bahwa tidak ada reparasi ketok ulang atau perbaikan. Nah, sudah dilengkapi dengan ini peredam panas ya pada bagian kap mesin. Nah, oke. Di bagian sini juga samping depan juga kita periksa, kita pastikan aman, tidak ada reparasi atau perbaikan ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita lihat apa saja yang ada di pada bagian mesin. Nah, di bagian ini ada kipas, fan listrik ya, fan listrik. Terus habis itu di sini ada filter udara ya di sini. Nah, di sini ada aki. Nah, di sini ada tuas buat apabila kita mau nahan kap mesin. Nah, terus di bagian sini ada buat pengisian radiator coolant ya. Nah, terus di sini cadangan radiator coolant. Nah, di sini ada tuas buat kita apabila kita mau mereksa level oli mesin. Nah, di sini ada buat tutup buat pengisian oli mesin. Nah, di bagian sini ada tempat kalau kita mau ini ya, nambah freon ya. Sini bisa kita nambah freon di bagian sini nih. Nah, di bagian sini ada tutup buat ini nih. Apa namanya nih ya, buat air wiper ya, air wiper. Nah, di sini ada kotak buat sekring. Nah, di bagian sini ada pengisian buat minyak rem. Nah, terus habis itu di bagian sini ini kalau nggak salah nih dinamo starter. Di bagian bawah ini kompresor AC nih, bagian bawah tuh. Oke. Nah, sip. Bagian mesin sudah kita lihat. Nah, oke. Nah, ini hujannya lebat ya, alhamdulillah. Jadi suasananya sejuk. Nah, oke. Nah, bagi yang berminat terhadap Toyota Vios ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tuker tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil. Mulai dari yang pertama rasa berkendaranya, terus performa mesin, terus kaki-kakinya bagaimana, masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya, perpindahannya masih halus atau tidak, masih responsif atau tidak, bisa kita cek dengan test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di sini nih, pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kalau menuju Zal Motor juga gampang, tinggal lurus, kita belok ke kiri ada di hook nih Zal Motor. Oke. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus playlist mengenai review mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Nah, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah, terus oke. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke keluarga, kerabat, saudara-saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.